Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Waduh, tumben sekali banyak wanita di sini. Tanya Lintian ke para murid yang menjaga itu. Itu senior, mereka dari Sekte S, jawab murid penjaga itu. Oh, Sekte S ya, ucap Lintian sambil mengangguk, dan seperti mengerti sesuatu. Nah, sepertinya ekspresimu biasa-biasa saja, ucap tetua kedua Sekte Langit yang muncul di dekatnya, dan dia bersama dengan dua tetua Sekte S. Tetua kedua, bukankah itu hanya sekte? Tiba-tiba saja Lintian baru sadar dan ingat sesuatu, dan dia melihat ke arah tetua kedua. Tetua kedua yang melihat itu sedikit mengangguk, dan tanpa sadar hati Lintian bergetar sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah kerumunan murid Sekte S itu. Di sana, dia melihat seorang wanita cantik menggunakan pakaian serba putih, dan wajahnya tertutup cadar. Sadar kalau dia dipandangi Lintian, Mu Suanyin sedikit mengerutkan keningnya. Dia merasa bahwa, kalau dia mengenal pemuda tersebut, tapi entah di mana. Lintian kembali tenang, dan wajahnya tersenyum ke arah tetua kedua. Dia ingin menemui Mu Suanyin, tapi itu belum saatnya, karena dia masih banyak hal yang harus dia lakukan. Alasan pertama, karena dia tidak ingin membuat Mu Suanyin dalam bahaya karena dirinya. Alasan kedua, dia ingin fokus untuk mencari kedua orang tua kandungnya terlebih dahulu. Dan alasan yang terakhir, itu masih ada masalah besar di dunia ini yang harus diselesaikan olehnya, sebelum dia bisa tenang dan sudah benar-benar tidak ada masalah lagi. Maaf, aku pasti akan menjemputmu, dan itulah janjiku, ucap Lintian di hatinya. Kemudian dia melihat Mu Suanyin sejenak, sebelum dia menatap ke arah tetua kedua. Melihat wajah Lintian itu, tetua kedua tahu bahwa, pemuda yang kuat ini memiliki banyak masalah dalam dirinya. Bahkan, seluruh tetua sekte tertinggi tahu akan hal itu. Mereka mengerti anak ini dengan baik, karena dia tidak akan lupa dengan apa yang menjadi tujuannya. Maka dari itu, jika Lintian tidak ingin mengatakan identitas yang sebenarnya, mereka juga tidak akan keberatan. Maaf, aku tidak menyangka, itu adalah perwakilan Sekte S, ucap Lintian sambil memberi hormat kepada dua tetua Sekte S tersebut. Oh, tidak masalah. Kami yang harus berterima kasih kepada sektemu, balas tetua pertama. Lintian hanya mengangguk kepada mereka berdua, lalu menatap para murid Sekte S sambil tersenyum. Aku harap, kalian suka di tempat ini. Jika ada masalah, kalian bisa mengatakannya ke beberapa tetua yang bertugas, ucap Lintian. Terima kasih saudara, ucap Mu Suanyin yang memimpin mereka. Kamu pasti Mu Suanyin murid dari Master Sekte S. Kamu memang secantik rumor yang beredar di luar, ucap Lintian dengan sedikit tersenyum, tapi tangannya yang ada di belakang sudah sedikit bergetar. Ah, tidak juga, saudara terlalu memujiku, aku tidak seperti itu, balas Mu Suanyin yang membantah dengan lembut. Oh, kalau begitu, belum selesai Lintian berbicara, sebuah suara tiba-tiba saja muncul. Nak, temui kami sekarang. Ada sesuatu yang ingin kami katakan padamu, ucap suara yang muncul dari langit sekte itu. Mendengar suara itu, para murid Sekte S menjadi kaget, dan selain itu, bahkan dua tetua Sekte S juga merasakan aura agung dari suara yang terdengar itu. Lintian yang mendengar itu tahu bahwa, kalau leluhur tua sudah keluar dari pengasingannya. Jadi, dia hanya mengangguk ke arah suara tersebut. Tetua kedua, aku harus menemu leluhur dulu, ucap Lintian. Iya, pergilah, serahkan yang di sini kepadaku, ucap tetua kedua. Adik, lalu bagaimana dengan pelelangan itu? Tanya Long Aotian. Aku akan ke sana jika sudah waktunya. Saudara keempat,
aku titip salam untuk saudara yang lainnya, ucap Lin Tian ke arah Long Ao Tian. Baiklah, aku mengerti, balas Long Ao Tian. Baiklah saudari-saudari semua, semoga kalian senang di sini, ucap Lin Tian. Dia merobek ruang di depan mereka, dan kemudian masuk ke ruang tersebut. Saat dua tetua dan murid-murid Sekte Es melihat itu, jantung mereka terasa ingin copot, karena betapa santainya pemuda tadi merobek ruang itu. Cih, aku lebih baik bertemu dengan saudara pertama saja. Kakek tua, aku pergi dulu. Ucap Long Ao Tian yang langsung terbang, dan kemudian menghilang dari sana. Bocah sompral, siapa yang kamu panggil kakek tua, teriak tetua kedua. Anu, tetua kedua, siapa pemuda tadi? Tanya tetua pertama Sekte Es. Oh, dia adalah Lin Tian, anak dari tetua besar dan tetua Kier, jawab tetua kedua. Apa? Mendengar jawabannya itu, semua orang dari Sekte Es menjadi kaget. Mereka baru tahu bahwa, itu adalah pemuda yang misterius bagi dunia luar selama ini, dan mereka tidak menyangka kalau pemuda yang akan mengadakan hari kebesarannya itu, adalah pemuda yang tadi mereka lihat. Aku tidak menyangka bahwa, kalau Sekte Langit menyimpan pemuda berbakat seperti itu, ucap tetua kedua Sekte Es. Hahaha, kami tidak pernah merahasiakannya, tapi karena dia selama ini jarang pergi keluar dari sekte, ucap tetua kedua. Kalau junior boleh tahu, apakah dia akan ikut dalam pertandingan nanti? Tanya Wu Xin. Oh, tentu saja dia tidak akan ikut, jawab tetua kedua. Hah, kenapa begitu? Bukankah dia juga murid dari Sekte Langit? Tanya tetua kedua Sekte Es. Hahaha, jika dia ikut, maka tidak akan ada yang bisa melawannya, jawab tetua kedua dengan bangga. Mendengar jawaban itu, semua murid Sekte Es dan kedua tetua sedikit mengerutkan kening mereka. Bukankah berarti tetua kedua Sekte Langit ini telah meremehkan mereka, dan para pemuda di benua lainnya, itulah yang difikirkan mereka. Senior, maaf kalau junior ini sedikit lancang, kenapa Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Tanya Mu Suanyin yang keningnya sudah sedikit mengkerut. Bukan maksudku untuk meremehkan kalian, baiklah, begini saja, aku tidak akan memberitahu kalian kenapa, karena nanti kalian akan tahu alasannya, jawab tetua kedua dengan senyum misterius di wajahnya. Ini, tetua kedua dan pertama Sekte Es tidak bisa berkata-kata. Tetapi mungkin saja, nanti mereka juga akan tahu alasannya. Jadi, mereka tidak banyak bertanya. Tetua kedua segera membawa mereka terbang ke suatu tempat sekitar sekte, lalu setelah itu, tetua kedua memberikan sebuah halaman yang luas untuk para murid dan tetua Sekte Es itu. Di dalam ruangan, saudari, bagaimana menurutmu Lin Tian itu? Tanya Fu Xier. Oh, aku hanya tahu dia sangatlah tampan, jawab Wu Xin dengan wajah penuh kegembiraan. Iya benar, pemuda itu sangat tampan, dan saat melihat wajahnya yang tegas itu, aku juga merasa seperti sedang melihat pangeran impianku, ucap wanita lain. Kalian ini, ucap Mu Suanyin sambil melihat tingkah laku saudari seperguruannya, dan itu membuat dia menggelengkan kepalanya. Ayolah saudari, kenapa kamu seperti itu? Sangat jarang kita melihat pemuda yang seperti ini, ucap Wu Xin. Benar tuh, bahkan pemuda itu terlihat tenang, meskipun banyak wanita cantik di sana, sungguh pria yang keren, ucap Fu Xier. Mu Suanyin tidak menjawabnya, dan hanya menggelengkan kepalanya. Tetapi di saat dia melihat tatapan Lin Tian, dia seperti merasakan kalau dirinya mengenali pemuda tersebut. Sepertinya dia telah berlatih bersama leluhur tua Sekte Langit selama ini, apakah jangan-jangan, ucap Wu Xin secara tiba-tiba. Apakah saudari berpikir kalau dia adalah calon pemimpin sekte selanjutnya dari Sekte Langit? Tanya wanita lain. Aku pikir tidak juga, ucap Mu Suanyin. Kenapa kak? Tanya Fu Xier.
Aku pernah mendengar bahwa, Bing Zhao lah yang akan mewarisi sekte tersebut, dan tidak akan digantikan oleh siapapun, jawab Mu Xuanyin. Lalu, bagaimana dengan pemuda tadi? Tanya Wu Xin. Mu Xuanyin hanya menggelengkan kepalanya, dan bahkan dia tidak mengenal pemuda tadi. Bahkan di saat dia merasakan kekuatan Lin Tian, dia tidak dapat merasakan di mana tingkatannya. Siapa sebenarnya Lin Tian ini? Ucap Mu Xuanyin dengan bingung saat mengingat pemuda yang dia temui tadi. Di tempat para leluhur tua berada, Lin Tian muncul di halaman yang pernah dia datangi sebelumnya, itu saat dia berlatih bersama leluhur tua. Di saat Lin Tian masih terbang, dia melihat 5 leluhur sedang menunggunya di halaman itu. Dia segera turun, dan kemudian mendekati mereka. Salam leluhur, ucap Lin Tian sambil memberi hormat ke arah mereka. Hahaha, nak, kamu sudah di sini. Mari duduk bersama kami, dan kami sudah menunggumu, ucap Bing Zentian. Leluhur, apakah kalian berhasil menembus alam itu? Tanya Lin Tian. Mereka berlima saling memandang dan mengangguk, lalu memperlihatkan aura yang kuat dari tubuh mereka. Saat Lin Tian melihat aura dari kelima leluhur itu, dia merasa kagum, dan dia meyakini kalau leluhurnya tidak hanya mencapai tingkat awal, tetapi sudah melebihi dari itu. Apalagi dengan pagoda yang diberikan Lin Tian kepada mereka, karena waktunya yang berbeda dengan dunia luar. Leluhur, kalian ada di tingkat keberapa? Tanya Lin Tian. Aku berada di tingkat ke-6. Lalu Bing Xiaosu dan Bing Ying berada di tingkat ke-5. Sedangkan Bing Jin berhasil maju ke Raja Arai tahap awal. Dan untuk Bing Lao, dia berada di tingkat ke-4, jawab Bing Zentian. Ini sungguh luar biasa. Bukankah kalau begitu leluhur hampir sama dengan leluhur naga? Ucap Lin Tian dengan bahagia. Hahaha, nak, kelihatannya kamu sangat tenang sekali. Apakah ada yang kamu rencanakan lagi? Tanya Bing Xiaosu. Itu, sebenarnya ada yang ingin aku katakan kepada leluhur. Sejak aku terakhir kali kembali, tapi karena leluhur masih dalam pelatihan tertutup, jadi aku menundanya, balas Lin Tian. Oh, mari kita bicarakan sekarang, ucap Bing Ying. Lalu setelah duduk, Lin Tian mulai menjelaskan tentang apa yang dia temui selama ini. Bahkan tentang sepotong jiwa Raja Yimo, dia juga ceritakan kepada leluhurnya. Mendengar hal itu, kelima orang ini mengerutkan keningnya, dan hanya Bing Ying yang mengepalkan tangannya di saat menyebutkan Raja Yimo. Raja Yimo itu ternyata belum sembuh total, dan mungkin karena sepotong jiwanya yang telah hancur itu, sekarang dia telah menambah lukanya, ucap Bing Zentian yang terlihat lebih tenang. Iya saudari ketiga, kamu harus lebih tenang, ucap Bing Xiaosu. Aku tahu, tapi dendam guru harus dibalaskan, ucap Bing Ying sambil mengepalkan tangannya. Tentu saja, kalau bukan karena mereka, mungkin guru sudah berada di dunia dewa, balas Bing Lao. Yang lain mengangguk setelah mendengar itu. Tentu saja, mereka tidak akan lupa dengan dendam dari guru mereka, yang mati karena menyelamatkan dunia ini saat perang besar waktu itu. Apakah kamu telah berbicara dengan leluhur Long Xin? Tanya Bing Zentian. Iya, sebenarnya leluhur naga juga meminta kalian untuk menemuinya, balas Lin Tian. Sepertinya kita memang harus berbicara kepada Paman Long dengan serius tentang masalah ini, ucap Bing Jin dengan serius. Benar saudara kedua, kita harus ke tempat Paman Long secepatnya, ucap Bing Ying juga. Kalian jangan terlalu bersemangat, biar aku yang akan ke sana bersama Bing Ying, dan kalian harus mengawasi sekte. Apalagi kamu saudara kedua, kamu sangat diperlukan di sini, ucap Bing Zentian. Baiklah, aku mengerti, balas Bing Jin. Acara besar akan diadakan di sekte mereka, tentu saja dia sebagai orang yang kuat di bidang arai harus mengawasinya dari jauh, tujuannya agar musuh tidak bisa masuk ke sekte mereka. Nah,
kamu harus pergi ke tempat paman pertamamu sekarang. Ucap Bing Zentian. Kenapa leluhur? Tanya Lin Tian dengan bingung. Mereka sekarang sedang bingung tentang ujian untuk acara sebesar itu, jawab Bing Zentian yang terlihat agak bingung dengan Bing Yang dan yang lainnya. Mereka sudah berumur 100 tahun lebih, kenapa bisa bingung seperti itu? Tanya Bing Lao yang bingung juga. Lin Tian sedikit berpikir, dan kelima leluhur itu tidak mengganggu Lin Tian yang sedang berpikir. Setelah beberapa saat, Lin Tian berhasil memikirkan sesuatu, lalu dia menjelaskan kepada Bing Zentian dan yang lain tentang rencananya. Dia mengatakan hal itu, ini agar mendapatkan persetujuan dari leluhur sebelum mengatakannya kepada pamannya. Mendengar hal itu, kelima leluhur itu tersenyum, dan mengangguk setelah mendengar rencana Lin Tian. Mereka berpikir kalau itu akan sangat menarik, dan juga akan lebih menantang. Apalagi di dunia seni bela diri, yang kuat akan berkuasa, dan yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Jadi, mereka juga tidak mempermasalahkannya. Karena jika mereka terlalu lembut, Sekte Langit hanya akan dipermalukan oleh sekte lain. Iya, kami memberikan izin dengan 3 ujian itu, dan itu pasti akan sangat menarik, hahaha, ucap Long Jin sambil tertawa dengan senang. Benar sekali, itu tidak masalah. Sedikit lebih kejam adalah cara yang dibutuhkan bagi generasi muda kita, itu agar dia tahu bahwa lawan kita yang sebenarnya, itu jauh lebih kejam dari apa yang mereka pikirkan, ucap Bing Shaosu. Kalau begitu, rencana ini tidak masalah kan? Tanya Lin Tian. Iya, kami tidak mempermasalahkannya. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, dan kami memberikan izin, jawab Bing Zentian dengan senyum di wajahnya. Baiklah, leluhur tenang saja, aku tidak akan mengecewakan kalian, ucap Lin Tian. Hahaha, nak, emangnya kapan kamu telah mengecewakan kami? Tanya Bing Lao dengan nada bercanda. Mendengar pertanyaan Bing Lao, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya. Karena dia berpikir bahwa, setiap orang pasti pernah melakukan sesuatu hal yang salah siapapun dia, dan apapun statusnya. Itulah hal yang saat ini difikirkan Lin Tian. Jadi, dia tidak pernah menganggap dirinya melakukan hal yang benar. Hal yang dia bisa lakukan hanyalah melakukan perubahan di setiap waktu, itu dia lakukan agar bisa menjadi lebih baik. Nak, kamu pergilah dulu ke tempat pamanmu, dan mereka pasti akan rapat sampai 1 minggu jika tidak ada yang bisa membuat rencana, ucap Bing Ying. Apa yang dikatakan saudari ketiga benar, nak. Pergilah agar sekte kita tidak malu dengan sekte yang lain, ucap Bing Jin. Dan satu lagi, bukankah kekasih kecilmu juga ada di sini? Tanya Bing Shaosu dengan senyum menggoda di wajahnya. Anu, aku sudah bertemu dengannya, tapi aku tidak menunjukkan siapa diriku, balas Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa nak? Apakah ada sesuatu yang membuatmu masih ragu? Tanya Bing Zentian. Bukan begitu leluhur, saat aku memakai topeng sebelumnya karena untuk menyembunyikan kekuatanku dan juga statusku di luar. Tapi sekarang itu tidak perlu lagi, karena aku telah mendapatkan teknik yang sesuai untuk itu, balas Lin Tian. Lalu, masalahnya di mana? Tanya mereka dengan bingung. Aku masih memiliki musuh, dan juga masih ada hal yang harus aku lakukan. Jika aku memberitahunya tentang diriku sekarang, mungkin dia akan dalam bahaya. Lalu, aku juga masih ragu dengan sekte super yang lainnya, ucap Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.